Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah abdikan diri kita untuk yang kekal. Mengapa dan bagaimana ini boleh terjadi berlaku dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam Daniel 2 ayat 44 bahagian E mengatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil dalam buku Daniel 2 ayat 31 hingga 49. Nah saudara, ini merupakan kisah di mana Daniel menceritakan mimpi Raja Nabukadnezar dan mentafsirkannya. Nah, apa yang menarik di dalam kisah ini? Ada sebuah ilustrasi. Sebuah syarikat kereta yaitu General Motors, GM, didirikan pada tahun 1908 di Michigan, Amerika Syarikat. Nah, sejak awalnya perusahaan kereta ini langsung berkembang dengan pesat. Menurut data dari 1931 sehingga 2007, GM menempati kedudukan teratas dalam persaingan perdagangan kereta dunia. Tetapi sejak krisis ekonomi global menyerang, keadaan syarikat GM memburuk sehingga akhirnya pada 1 Jun 2009, syarikat ini menyatakan diri mereka bankrupt. Saudara, kisah ini seakan-akan mengulangi beberapa kisah tentang orang yang mungkin kita kenali. Perusahaan perniagaan yang pesat membangun, kerajaan dan negara yang pernah maju dengan pesat dan mencapai puncak keemasan. Tetapi akhirnya, begitu satu saat tiba, dia lenyap begitu saja. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini tentang mimpi Raja Nabukadnezar. Sungguh, memang tidak ada kekuasaan dan kejayaan yang abadi di dunia ini. Kekuasaan Raja Nabukadnezar yang luar biasa pada zamannya atau zaman Daniel juga berakhir dengan digantikan oleh kerajaan lain. Tetapi meskipun kerajaan dan kuasa manusia datang dan pergi silih berganti, ada satu kerajaan yang kekal abadi yang menggantikan kerajaan dunia itu, yaitu kerajaan Tuhan. Dan hanya raja yang inilah yang layak untuk kita sembah, bahkan harus disembah oleh Raja Nabukadnezar. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi, apa pengajaran untuk kita? Mungkin saja pesanan dan peringatan ini menjadi peringatan pada kita, dan kita yakin dan terima bahwa ini sangat relevan, sangat berkaitan untuk kita saat atau zaman kita ini. Sama seperti syarikat GM itu. Jangan heran jika suatu hari nanti kejayaan kita tiba-tiba berakhir. Itu sebabnya jangan kita sia-siakan hidup kita dengan mengabdi kepada segala yang sementara saja, melainkan pakailah hidup kita untuk mengabdi kepada yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan, dan pergunakan masa dan tenaga kita untuk memperluas dan menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini dengan melayani Tuhan, mewartakan Injilnya, dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia ini. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk terus mengabdikan diri kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada sesuatu yang kekal, kerajaan Tuhan. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus mengabdi hanya kepada Tuhan yang kekal abadi. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami sekali lagi untuk terus setia mengabdi kepada Tuhan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.